Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan beberapa peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi Indonesia sepanjang triwulan 4 2025. Pertama, saya akan menyampaikan catatan terkait kondisi ekonomi global, terutama yang mencerminkan kondisi triwulan 4 dan sepanjang tahun 2025. Pada bulan Januari 2026, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 secara global tumbuh 3,3% dan negara berkembang ekonominya tumbuh sekitar 4,4%. Di mana dibandingkan dengan 2024 relatif lebih tinggi daripada capaian global. Hasil proyeksi IMF ini juga menunjukkan bahwa inflasi negara berkembang pada tahun 2025 relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi global. Selain itu, dapat kami sampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia pada tahun 2025. Pertama, Tiongkok tumbuh melambat tetapi tumbuh stabil secara situasi. Filipina tumbuh melambat secara year on year maupun situasi, tetapi Singapura dan Vietnam tumbuh menguat baik secara year on year maupun secara kumulatif. Malaysia dan Korea Selatan tumbuh menguat pada Q4 year on year, dan dengan gambaran tersebut kita dapat melihat bahwa ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia tetap tumbuh di tengah pertumbuhan ekonomi global yang penuh tantangan di tahun 2025. Selanjutnya, beberapa catatan lain adalah kinerja perdagangan global. Pada triwulan 4 2025, nilai perdagangan global tetap tumbuh didorong kuatnya perdagangan jasa. Selain itu, secara umum, perkembangan harga komoditas utama perdagangan Indonesia pada triwulan 4 2025 terlihat gas alam dan biji besi mengalami peningkatan harga baik secara Q2Q maupun year on year, sementara minyak kelapa sawit dan batu bara mengalami penurunan harga. Selanjutnya, dari sisi domestik, kinerja perekonomian pada triwulan 4 2025, beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai catatan peristiwa adalah sebagai berikut. Pergerakan konsumsi masyarakat ditunjukkan oleh indeks penjualan eceran real yang pada triwulan 4 2025 ini tumbuh baik secara year on year maupun secara kumulatif. Hal ini juga tercermin dari data yang dikumpulkan oleh BPS, antara lain transaksi online baik yang e-retail maupun marketplace tumbuh sebesar 12,2% secara Q2Q. Indikator lainnya seperti belanja bantuan sosial tunai, kemudian nilai transaksi uang elektronik, kartu debit dan kredit juga mengalami pertumbuhan yang relatif kuat. Berikutnya adalah aktivitas produksi domestik seperti Prom Manufacturing Index Bank Indonesia berada di zona ekspansi, dan juga produksi padi triwulan 4 2025 tumbuh 7,27% secara year on year dan secara sepanjang tahun 2025 tumbuh 13,29%. Indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur juga berada pada zona ekspansi. Selain itu, penjualan listrik triwulan 4 2025 secara year on year tumbuh di kisaran 3,5%. Selain itu, catatan yang kami peroleh adalah realisasi investasi dalam negeri dan asing pada triwulan 4 2025 tumbuh 9,74% secara year on year dan 12,66% secara kumulatif.
Hal ini datanya kami peroleh dari BKPM. Selanjutnya, mobilitas masyarakat juga meningkat, diindikasikan oleh peningkatan jumlah penumpang untuk seluruh moda transportasi dan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara, serta adanya momen Nataru yang mendorong peningkatan mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi lainnya. Terakhir, kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi dan tingkat suku bunga acuan juga terlihat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, saya akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 4 2025 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 6.147,2 triliun rupiah, atas dasar harga konstan 3.474,5 triliun rupiah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara year on year mengalami pertumbuhan sebesar 5,39%. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku sebesar 23.821,1 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 13.580,5 triliun rupiah. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 sampai dengan sejak triwulan 1 2021 sampai dengan triwulan 4 2025 pada grafik yang dapat kita lihat bersama-sama, di mana secara year on year ekonomi triwulan 4 2025 tumbuh 5,39% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2025 yang sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan 4 tertinggi pasca pandemi COVID. Selanjutnya, pada bagian berikutnya, saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025 dibandingkan dengan triwulan 4 2024 atau secara year on year. Pertama, dari sisi lapangan usaha, pada triwulan 4 2025 secara year on year seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan, di mana total share kelima lapangan usaha ini mencakup sebesar 63,09% PDB. Adapun lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain transportasi dan pergudangan, di mana transportasi dan pergudangan ini tumbuh karena didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan adanya libur Nataru dan kebijakan stimulus diskon tarif angkutan serta beberapa kebijakan ekonomi lainnya. Kedua adalah informasi dan komunikasi, di mana sektor ini tumbuh 8,09% yang didorong oleh peningkatan aktivitas pengguna internet dan peningkatan trafik data operator seluler. Berikutnya, apabila kita lihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 4
2025, maka industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 1,10% basis point. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh lapangan usaha perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan 0,79%, informasi dan komunikasi yang memberikan sumber pertumbuhan 0,55%, serta pertanian yang memberikan sumber pertumbuhan 0,51%. Selanjutnya, kami akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Pada triwulan 4 2025, secara year on year, seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,63%, dan konsumsi rumah tangga ini tumbuh sebesar 5,11% pada triwulan 4 2025. Komponen berikutnya adalah investasi PMTB dengan kontribusi 30,02% dan pertumbuhannya sebesar 6,12% pada triwulan 4 2025. Berikutnya adalah jika dilihat dari sumber pertumbuhan, pada triwulan 4 2025, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu dengan memberikan sumbangan sebesar 2,68% basis point. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,96% dan konsumsi pemerintah dengan sumber pertumbuhan 0,43%. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2025 bila kita bandingkan dengan tahun 2024. Ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Apabila kita lihat seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada tahun 2025, kecuali lapangan usaha pertambangan. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan, di mana total share kelima lapangan usaha tersebut di tahun 2025 adalah sebesar 63,92% terhadap PDB. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara tahunan atau C2C antara lain adalah jasa perusahaan 9,10% dan transportasi pergudangan 8,78%. Hal ini antara lain disebabkan oleh peningkatan aktivitas rekreasi, peningkatan aktivitas agen perjalanan, dan penyelenggaraan berbagai event nasional maupun internasional di Indonesia, serta meningkatnya jumlah penumpang di berbagai moda transportasi. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi secara kumulatif tahun 2025, dari sisi lapangan usaha, terlihat industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama 4 tahun terakhir. Selain itu, Bapak Ibu dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 juga ditopang oleh beberapa lapangan usaha utama, yaitu perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,72%,
pertanian dengan sumber pertumbuhan 0,60%, serta informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,56%. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, jika dilihat secara lebih rinci terkait perkembangan pertumbuhan lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan terbesar, antara lain yang pertama, mari kita lihat industri pengolahan yang tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,39% karena didorong oleh peningkatan produksi beras, CPO, dan turunannya, serta terjaganya kapasitas produksi industri makanan. Kedua, industri logam dasar tumbuh 15,71% sejalan dengan tingginya permintaan luar negeri, terutama untuk komoditas olahan logam dasar, besi, baja, dan logam mulia. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 8,35% seiring dengan permintaan domestik pada komoditas kimia dasar dan produk farmasi pada segmen obat dan produk kesehatan lainnya. Untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor didorong oleh peningkatan produksi domestik dan juga impor. Peningkatan suplai barang-barang domestik dan impor untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan korporasi, serta peningkatan nilai transaksi pada berbagai program belanja nasional. Selain itu, pertanian juga tumbuh karena didorong oleh adanya peningkatan produksi domestik. Seperti halnya tanaman pangan, tumbuh 9,94% karena meningkatnya produksi padi dan jagung akibat adanya perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan bantuan sarana prasarana. Sementara itu, peternakan tumbuh 7,78% karena ditopang oleh peningkatan produksi telur dan daging ayam ras. Selanjutnya, informasi dan komunikasi tumbuh sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas telekomunikasi, terutama peningkatan komunikasi yang menggunakan data, juga untuk karena adanya kenaikan tingkat penetrasi internet di Indonesia. Berikutnya adalah kinerja perekonomian sepanjang tahun 2025 dari sisi pengeluaran. Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif di tahun 2025. Komponen dengan distribusi terbesar adalah konsumsi rumah tangga dengan distribusi atau kontribusi sebesar 53,88% dan pertumbuhannya pada tahun 2025 sebesar 4,98%. Untuk pembentukan modal tetap bruto, pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,09%, di mana kontribusi komponen ini terhadap PDB sisi pengeluaran merupakan yang kedua terbesar, yaitu sebesar 28,77%. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah ekspor, yaitu sebesar 7,03%. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, maka sepanjang tahun 2025, konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan terbesar, yaitu 2,62%. Dan komponen lain yang memberikan juga sumber pertumbuhan yang relatif tinggi, antara lain adalah PMTB dengan sumber pertumbuhan 1,58% dan konsumsi pemerintah dengan sumber pertumbuhan 0,19%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa penjelasan yang lebih detail terkait dengan pertumbuhan komponen yang menjadi pendorong utama ekonomi dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga terus tumbuh
seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Kelompok konsumsi yang tumbuh tinggi dalam komponen ini antara lain adalah restoran dan hotel yang tumbuh seiring dengan meningkatnya kegiatan wisata selama liburan akhir tahun. Yang ini tercermin pada peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara, kemudian juga konsumsi transportasi dan komunikasi yang juga tumbuh tinggi. Berikutnya adalah PMTB tumbuh positif yang tercermin pada berbagai indikator kelompok barang modal, seperti meningkatnya impor barang modal jenis mesin produksi industri mesin, serta belanja pemerintah untuk peralatan mesin, kemudian impor kendaraan, dan juga pertumbuhan PMTB ini sejalan dengan peningkatan realisasi investasi yang dicatat oleh BKPM sebesar 12,66%. Berikutnya adalah ekspor tumbuh positif, baik barang non-migas maupun ekspor jasa. Beberapa komoditas yang mengalami peningkatan, baik dari segi nilai maupun volumenya, antara lain adalah kelompok lemak dan minyak hewan nabati, dalam hal ini adalah CPO, kedua besi dan baja, ketiga mesin dan peralatan listrik, serta kendaraan dan bagiannya. Kemudian ekspor jasa meningkat, salah satunya disebabkan oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 secara spasial. Pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh di semua pulau dan kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB sebesar 56,93%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,22%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa serta Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, di mana wilayah Pulau Jawa tumbuh sebesar 5,30% dan wilayah Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 6,23%. Selanjutnya adalah sumber pertumbuhan ekonomi menurut pulau. Sumber pertumbuhan utama Pulau Sumatera adalah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sumatera Utara dengan andil pertumbuhan 1,05%. Sumber pertumbuhan utama Pulau Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan infokom, di mana provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan andil pertumbuhan 1,46%. Sumber pertumbuhan utama Pulau Bali Nusra adalah industri pengolahan, akomodasi dan makanan minuman, serta perdagangan, di mana provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk wilayah Bali Nusra adalah Provinsi Bali dengan andil pertumbuhan 2,75%. Selanjutnya, sumber pertumbuhan utama untuk Pulau Kalimantan adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Begitu juga untuk Pulau Sulawesi, sumber pertumbuhan utamanya memang ditopang oleh industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Terakhir, di Pulau Maluku dan Papua, sumber pertumbuhan ekonomi yang utama juga ditopang oleh industri pengolahan, namun kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dan perdagangan. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan ini adalah Maluku Utara dengan andil pertumbuhan sebesar 5,33%. Sebagai ringkasan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah sebagai berikut. Pertama, ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39% secara year on year, atau sepanjang tahun 2025
ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11%. Kedua, dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan infokom. Hal ini antara lain karena membaiknya industri penghasil komoditas ekspor seperti CPO dan logam dasar, serta meningkatnya produksi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Ketiga, dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah konsumsi rumah tangga dan PMTB. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang menyebabkan kenaikan pengeluaran untuk makanan dan minuman, transportasi dan komunikasi, serta penambahan barang modal berupa mesin dan perlengkapan. Tentunya, seperti yang telah tadi saya sampaikan, sepanjang tahun 2025, wilayah Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional.